Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara Jemaat GKI Salatiga atau dari jemaat lain yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saya berharap saudara saat ini dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Namun jika ada di antara saudara-saudara ada yang merasa kurang beruntung, ada yang terbaring karena sakit, atau ditinggalkan orang terkasih. Bahkan masih ada yang memiliki pergumulan hidup. Tetap yakinlah dan percaya, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Pagi ini kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Sabtu 7 Agustus tahun 2021 bersama saya Joko Suyono. Sebelum memulai aktivitas di hari ini, marilah kita dasari aktivitas kita dengan bersandar pada Tuhan Yesus dengan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di saat kami tidak berdaya selama kami beristirahat semalam. Dan pagi hari ini Engkau masih memberi kepercayaan dan kesempatan kepada kami dengan hari yang baru dan berkat yang baru. Bahkan Engkau juga memberi bekal berupa kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Sungguh itu semua adalah anugerah-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi tema renungan pada pagi hari ini, bukalah pintu hatimu. Sedangkan firman Tuhan yang mendasarinya saya baca dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di antara kita mesti tidak asing dengan istilah pintu. Di rumah kita ada beberapa macam pintu. Ada pintu kamar, ada pintu pagar, pintu kamar mandi, dan lain sebagainya. Kecuali di rumah, kita akan menjumpai pintu itu di gedung-gedung, hotel, sekolah, ataupun kendaraan. Ya, pintu merupakan tempat untuk keluar masuk bagi penghuni ruangan tersebut. Walaupun sebagai tempat keluar masuk, tidak semua orang bisa melewati. Maka sering kita baca tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9, Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan menemukan padang rumput." Kecuali sebagai tempat keluar masuk, pintu juga berfungsi sebagai sekat atau pembatas antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Di rumah kita misalnya, ada ruang makan dengan ruang tidur. Jika tidak ada pintu, peralatan makan bisa kesasar ke ruang tidur. Kecuali itu, pintu juga berfungsi sebagai sarana kenyamanan dan keamanan. Jika pintu tertutup dan terkunci di malam hari, kita bisa tidur merasa nyaman. Sebaliknya, jika pintu tidak bisa ditutup, kita tidak akan merasa nyaman. Sebagai sarana keamanan, pintu bisa menutupi beberapa barang berharga yang kita simpan di dalam rumah atau di dalam kamar. Sehingga kalau pintu sudah tertutup dan terkunci, kita bepergian pun terasa nyaman. Kecuali itu, sebagai sarana untuk keamanan, sebuah pintu wajib dipasangi kunci. Kunci biasanya dipasang dari dalam, dan anak kuncinya yang merawat serta yang memegang adalah penghuni ruangan tersebut. Tidak sembarang orang boleh memegang anak kuncinya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bacaan kita pada hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuknya. Biasanya kalau ada orang yang mengetuk pintu rumah kita akan melihat dari balik pintu itu siapa yang datang. Jika yang datang itu tamu yang tidak diundang, maka kita tidak akan membukakan pintu. Sebaliknya, jika yang datang orang yang sudah kita kenal, maka kita akan segera membukakan pintu dan mempersilahkan tamu itu masuk. Pada pagi hari ini, yang berdiri dan mengetuk pintu hati kita adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah kita kenal. Dan kita sebagai pemegang anak kunci, maukah kita membukakan pintu hati kita untuk Tuhan dan mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hati kita? Walaupun sebetulnya Tuhan Yesus bisa langsung masuk seperti saat Tuhan Yesus menjumpai para muridnya sesudah bangkit. Namun sekali lagi, kita sebagai pemegang kunci, kita berkuasa penuh membukakan pintu bagi Tuhan untuk masuk ke hati kita, atau membiarkan Tuhan lewat begitu saja. Jikalau kita mau membukakan pintu hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan Yesus akan bersemayam di hati kita, sehingga hidup kita akan seturut dengan rencana Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Engkau berkenan hadir dan masuk ke dalam hati kami, sehingga Engkau akan menguatkan dan akan menolong kami. Jikalau sebentar kami akan memulai aktivitas kami serahkan sisa hidup kami di hari ini, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, taati protokol kesehatan. Ingat 1M, Manuto. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.